Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi kebenaran firman-Nya dari 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ay mangihuton habisuhon di bata dang dita deportibion di bata marhite dalan habisuhon. Gabe di halamohon di batama paluahon akan napersyai marhite-hite jamita hautoon. Demikian bunyinya. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengejar cita-cita menjadi orang pintar dan menjadi orang yang memiliki spesifikasi tertentu, tentulah menjadi tujuan banyak orang. Menguasai ilmu, teknologi, dan juga filosofi kehidupan adalah gambaran dari orang yang menginginkan hidupnya lebih daripada orang lain. Sehingga tidak heran kalau banyak orang yang mengejar ilmu pendidikan dan juga dibarengi dengan titel-titel di depan maupun di belakang agar mereka memperoleh ilmu yang banyak dan juga terlebih diakui keilmuannya di tengah-tengah dunia ini. Namun sering sekali orang yang sudah menganggap dirinya pintar dan berhikmat, apalagi bila didukung dengan titel-titel yang disandangnya, maka orang cenderung menganggap orang yang berada di level di bawahnya tidak setara atau tidak sepadan dengan dia. Dengan berkata, saya lebih unggul karena saya lebih berpendidikan, sehingga memandang orang lain pun dengan sebelah mata. Hal yang sama juga pernah dialami oleh umat Kristen yang ada di Korintus, di mana jemaat di situ telah terkontaminasi untuk mengejar dan mencari serta memahami rupa-rupa hikmat dunia. Mereka berusaha untuk menampilkan dirinya lebih unggul dan lebih hebat dari orang lain. Bahkan mereka dengan bangga untuk memojokkan ataupun merendahkan kelompok orang lain yang berbeda visi misi dengan mereka. Mereka beranggapan bahwa hikmat dunia itu adalah sebuah keunggulan atau sebuah prestasi dan juga sebuah prestis bagi mereka yang berpikiran atau beranggapan bahwa ilmu itu di atas segala-galanya. Sehingga sebagian besar jemaat Korintus telah tergoda untuk mengejar hikmat duniawi supaya mereka diterima oleh dunia dan dipandang oleh banyak orang. Namun justru berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ketika Paulus mengetahui hal itu terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus, maka Paulus dengan sigap menasihati mereka supaya mereka berhenti untuk hanya mengejar pengetahuan atau pemahaman tentang ilmu di dunia ini, namun mereka lupa untuk mengejar hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Sebab bila hanya terjebak
atau mengejar hikmat dari dunia, maka kita akan kehilangan rahmat Allah, kita akan kehilangan karunia Allah, atau kita akan kehilangan dengan cara Allah yang begitu luar biasa, melampaui pikiran, melampaui cara-cara dunia, atau melampaui teori-teori pemahaman-pemahaman yang dikenal dunia selama ini. Sebab hikmat Tuhan itu di atas segala-galanya. Hikmat Tuhan itu jauh melebihi daripada hikmat yang dipakai dan dikenal oleh manusia. Oleh karena itu, saudaraku terkasih, Paulus menasihatkan mereka bahwa memang oleh dunia ini hikmat Allah tidak dikenal. Bahkan mereka menganggap bahwa pemberitaan tentang Injil adalah sebuah kebodohan dan sebuah kemunduran. Sedangkan berbicara soal ilmu di dunia adalah bicara soal masa depan. Tapi Paulus tetap berkeyakinan bahwa sekalipun bagi banyak orang Injil adalah kebodohan, tapi bagi dia Injil justru adalah hikmat dan keselamatan yang tak dapat diselami atau tidak dapat dipikirkan dengan akal manusia. Sebab itulah karya Allah yang luar biasa. Dia rela turun tahta, meninggalkan singgasananya, dan menjadi sama seperti manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia yang suci tak bernoda, dia yang adalah kudus, dia mau mengambil rupa menjadi pendosa. Saudaraku terkasih, hikmat Tuhan yang saat ini yang kita butuhkan, hikmat Injil yang menyelamatkan. Ingat, bila kita mengejar ilmu pengetahuan, tapi di atas segalanya itu hikmat Allah jauh melebihi dari hikmat dunia. Maka jangan lupa, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita diyakinkan bahwa hidup ini hanya bersumber dari hikmat Tuhan saja. Selamat melayani bagi kita semuanya. Selamat merayakan liburan bagi jemaat yang sedang menikmati liburan, dan kiranya kita juga menjaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang merayakan hari raya Idul Fitri mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hikmat-Mu jauh melebihi daripada hikmat dunia ini. Tolong kami Tuhan agar kami tidak hanya mengandalkan hikmat dunia, namun Tuhan terlebih dahulu kami mengandalkan hikmat Tuhan. Dengarkan seruan kami, lindungi kami sepanjang hari ini, jauhkan dari mara bahaya dan berkati segala pekerjaan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.